Menghadapi pemilu 2014, PDIP mengalami kegalauan untuk mencari sosok capres yang kiranya bisa mendongkrak suara PDIP yang selama ini anjlok dan terpuruk. Karena kalau Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang dicalonkan sebagai capres gak akan mampu meningkatkan suara PDIP yang sudah terlanjur turun jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Ido TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini, insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum teman-teman melanjutkan menonton video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada pemilu pertama kali pasca reformasi tahun 1999, PDIP berhasil meraih 35,62 juta suara atau 33,75% dari 105,55 juta suara sah nasional ya, berhasil menempatkan 153 wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Republik Indonesia. Ya, pada pemilu 2004, partai peserta pemilu ada 24 partai politik yang lolos untuk mengikuti pemilu. Partai PDIP hanya mampu mengumpulkan suara 21,0 juta atau 18,53% suara sah nasional, atau sebanyak 113,4 juta suara sah nasional. Dengan capaian tersebut, PDIP menempatkan 109 wakilnya di DPR RI. Demikian pula pada pemilu 2009, suara PDIP kembali turun menjadi hanya 14,58 juta atau 14,01% dari 104,05 juta total suara sah nasional. Wakil PDIP di DPR RI juga berkurang menjadi hanya 94 orang. Menghadapi pemilu 2014, PDIP mengalami kegalauan untuk mencari sosok capres yang kiranya bisa mendongkrak suara PDIP yang selama ini anjlok dan terpuruk. Karena kalau Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang dicalonkan sebagai capres gak akan mampu meningkatkan suara PDIP yang sudah terlanjur turun jauh. Pada akhirnya muncullah sosok wong deso kurus yang masih lucu-lucunya, sederhana, santun, masih dianggap bersih, bukan ketua umum partai, yaitu Bapak Joko Widodo, dicalonkan sebagai capres dari PDIP. Benar saja kehadiran Joko Widodo sebagai capres pada pemilu 2014, suara PDIP mengalami kenaikan menjadi 23,60 juta suara atau 18,96% dari total 124,84 juta suara sah nasional. Dengan capaian tersebut, jumlah wakil PDIP di DPR RI juga meningkat menjadi 109 orang. Kepiawaian Pak Joko Widodo sebagai presiden dengan adanya pembangunan jalan tol yang secara masif, di sana sini ada tol, bahkan di jalan sepi pun ada tol, pembangunan dan penyetaraan harga-harga di Papua, Pak Jokowi mampu menghipnotis masyarakat Indonesia sehingga pada Pilpres tahun 2019
Jokowi terpilih kembali menjadi presiden untuk periode 2019 sampai dengan 2024. Walaupun dihajar berbagai isu PKI, antek Cina, asing, dan aseng, santer menyuarakan 2019 ganti presiden, memilih Jokowi masuk neraka, boneka Megawati, petugas partai, bahkan ada yang akan berjalan kaki secara engklek ya dari Jogja ke Jakarta. Gila, Jokowi terpilih lagi menjadi presiden. Siapa dia? Teman-teman sudah tahu lah, saya rasa. Namun Allah masih berkehendak bahwa Indonesia harus dipimpin oleh Bapak Jokowi yang sering dikatakan presiden pelangak-pelongo itu. Efek dari Jokower pada pemilihan serentak tahun 2019, PDIP diuntungkan berhasil meraih 27,05 juta suara atau 19,33% dari total 139,77 juta suara sah nasional. Raihan tersebut menempatkan PDIP sebagai partai politik dengan suara terbesar pada pemilu 2019 dan meraih kursi DPR RI terbanyak, yakni 128 kursi. Persentase tersebut juga merupakan pencapaian tertinggi sejak pemilu 2004. Sampai saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi dari berbagai pengawasan politik menjelang pemilu 2024 yang mengusung Pak Ganjar sebagai capresnya. Nah, sekarang capresnya adalah Pak Ganjar. Pertanyaannya, mampukah Pak Ganjar mendongkrak suara PDIP seperti Pak Joko Widodo? Oke, teman-teman semuanya, demikianlah tadi perolehan suara PDIP dari tahun 1999 sampai tahun 2019. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.